Halo Ibu, perkenalkan nama saya Lucia Felixitas Dalima Tukan, biasa dipanggil Lilis Tukan dari kelas 11 MIPA 1 semester 3. Di sini saya membuat video dengan tujuan untuk menyampaikan hasil kerja saya dari tugas yang diberikan, yaitu menganalisa proses persidangan di pengadilan negeri dari video persidangan yang sudah dicari. Dan di sini saya mengangkat kasus korupsi. Dan beberapa analisa yang sudah saya dapatkan, yaitu yang pertama, kasus yang terjadi di video tersebut adalah kasus korupsi Jiwasraya, yaitu di PT Asuransi Jiwasraya. Yang kedua, siapa saja yang terlibat? Yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut adalah pengacara, hakim, orang yang melakukan korupsi atau terdakwa, dan para korban, yaitu para nasabah asuransi Jiwasraya. Mereka bukan orang-orang yang terlibat dalam sebuah kasus, tetapi dalam sebuah persidangan. Yang ketiga, siapa saja yang terdakwa? Yang menjadi terdakwanya ada 6 orang, yaitu yang pertama, Direktur Utama PT Hansen International Tbk, yakni Beni Cokro Saputro. Terdakwa yang kedua, Komisaris Utama dari PT Trada Alamina Raya, Heru Hidayat. Terdakwa yang ketiga, mantan Direktur Utama dari PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim. Terdakwa yang keempat, Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Heri Prasetyo. Terdakwa yang kelima, mantan Kepala Divisi Investasi dan juga Keuangan dari PT Asuransi Jiwasraya, Syah Mirwan. Dan terdakwa yang keenam, Direktur dari PT Maxima Integra, Jokro Hatrono Putirto. Kemudian, analisa yang keempat, pasal apa saja yang disangkakan? Pasal-pasal yang disangkakan kepada keenam terdakwa dinyatakan bersalah melanggar pasal 22 ayat 1 dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang penambahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain itu juga, keenam terdakwa dinyatakan bersalah melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Analisa yang kelima, bagaimana proses sidangnya? Proses sidang perdana kasus Jiwasraya berlangsung dengan baik dan lancar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam proses persidangan pidana ini, 6 terdakwa dihadirkan untuk mendengarkan dakwaan jaksa. Juga melibatkan 7 orang hakim dalam proses persidangan awal yang dipimpin langsung oleh Hakim Rosmina dan setidaknya ada 20 jaksa penuntut yang disiapkan oleh Kejaksaan Agung. Seluruh peserta sidang juga mengikuti protokol kesehatan dan juga menurut pantauan, keenam terdakwa mengikuti protokol kesehatan dengan mengenakan masker, kemudian juga ada pelindung wajah atau facial, dan mereka juga ditempatkan atau duduk dengan jarak 1 hingga 2 meter. Proses sidang berlangsung dari pukul 12 siang hingga pukul 4 sore lebih 8 menit. Juga masih berlangsung terus. Kalau dilihat dari pembacaan dakwaan, setidaknya ada ratusan lembar dakwaan yang secara detail dibacakan oleh jaksa penuntut umum dan ini juga diperhatikan akan memakan waktu yang cukup lama. Di antara banyaknya orang yang telah mengikuti proses persidangan, para nasabah yang menjadi korban pun turut hadir karena ingin mengikuti dan mengetahui langsung persidangan. Para nasabah yang masih merasa kecewa, sebagian dari mereka juga telah menempatkan karangan bunga yang berisi suara hati mereka atas kekecewaan karena hingga saat ini mereka juga masih belum menerima uang kerugian yang seharusnya telah dikembalikan oleh PT Asuransi Jiwasraya. Sejak Maret lalu, setidaknya mereka menagih janji pengembalian dana khususnya bagi nasabah
Saving Plan, mereka juga menyatakan kalau mereka belum menerima dana sama sekali hingga saat ini. Karena kalau dari pernyataan yang telah disampaikan oleh PT Asuransi Jiwasraya, setidaknya mereka menyampaikan telah mengembalikan dana pada akhir Maret lalu sebesar 470 miliar. Namun hingga saat ini, nasabah menyatakan bahwa belum ada sepeser pun uang yang mereka terima. Dan dalam proses persidangan ini, mereka mengharapkan agar proses persidangannya cepat selesai dan secara tuntas juga dapat selesai dan dapat mengembalikan uang mereka masing-masing. Kemudian yang keenam, apakah dakwaan jaksa sesuai undang-undang? Dakwaan jaksa sesuai dengan undang-undang karena Kejaksaan Agung menggunakan dua jenis dakwaan, yaitu dakwa primer dan daksa subsidiar, yang terdapat dalam pasal-pasal Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan untuk sementara ada tambahan dakwaan juga yang ditunjukkan kepada Heru Hidayat dan juga Beni Cokro selaku Direktur Utama dari PT Hansen International Tbk dan juga Komisaris Utama dari PT Trada Alam Minaraya. Kemudian analisa yang ketujuh, bagaimana proses pembelaan terhadap dakwa? Dalam sidang Jiwasraya, pembelaan Joko sebut tak kendalikan 13 manajer investasi. Joko Hartono Tirto menegaskan tidak memiliki kewenangan untuk mengendalikan 13 manajer investasi yang dikaitkan dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya atau Persero. Hal itu tertuang dalam nota pembelaan atau pledoi Joko Hartono Tirto. Salah satu terdakwa dalam perkara pidana tindak pidana korupsi nomor 33 PIT Sus TPK 2020 PN Jakarta Pusat. Joko menyebut bahwa dakwaan jaksa penuntut umum dalam kasus dugaan korupsi asuransi Jiwasraya itu tidak terbukti dalam persidangan. Joko mempertanyakan bagaimana mungkin ia dapat mengendalikan dan mengatur 13 manajer investasi itu, apalagi sebagian besar manajer investasi tersebut adalah perusahaan besar termasuk Sinarmas, MNC, Oso, dan Maybank. Pasalnya, Joko menyebut dirinya bukan pemegang saham ataupun wakil pemegang saham serta penjabat berwenang di korporasi tersebut. Dia pun mengikuti tidak mengenal pemilik perusahaan tersebut. Sebaliknya, Joko menegaskan bahwa dirinya hanya menawarkan saham. Joko menyebut dalam pledoi bahwa dalam fakta persidangan menunjukkan bahwa hampir sebagian besar manajer investasi tidak mengenalnya. Joko menyebut terdapat lebih dari 100 jenis saham, baik BUMN ataupun swasta, dalam portofolio reksadana milik PT Asuransi Jiwasraya. Dia menyangkal tidak terbukti mengatur dan mengendalikan 13 manajer investasi, bahkan lebih dari 100 emiten. Dia menuduh jaksa terlalu mengada-ngada seperti khayalan belaka. Joko juga menyebut membuktikan para ML penerbit 21 reksadana itu telah menyatakan tidak pernah gagal membayar permintaan pencairan atau redemption PT Asuransi Jiwasraya. Hal ini pun diakui saksi-saksi dari pihak PT Asuransi Jiwasraya, antara lain Hekta Tri Sasongko dan Agustin. Dikarenakan pula selama persidangan tidak pernah terungkap alasan direksi baru PT Asuransi Jiwasraya yang tidak melakukan redemption. Sedangkan pihak manajer investasi menyatakan selalu dan wajib untuk memenuhi serta membayar apabila ada permintaan itu. Potensi kerugian yang dapat diderita PT Asuransi Jiwasraya saat ini adalah akibat tindakan direksi baru yang tidak mencairkan atau redemption produk-produk reksadana tersebut ketika nilainya berada di atas nilai perolehan. Maka jelas, penurunan NAB 21 reksadana terjadi karena pengumuman gagal bayar dan dibukanya seluruh portofolio investasi PT Asuransi Jiwasraya.
Seperti itulah kata Djoko Hartono Tirto. Analisa yang ke-8 adalah keputusannya. Dari hasil sidang tersebut, para hakim memberikan keputusan kepada ke-6 terdakwa. Dengan terdakwa pertama, Direktur Utama PT Hansen International Tbk, yaitu Beni Cokro-Saputro. Beni Cokro-Saputro dikenai pidana atau hukuman penjara seumur hidup dan hukuman uang pengganti untuk kerugian negara sebesar 6.078 triliun. Namun, jika terdakwa tidak membayar uang pengganti sebulan setelah putusan, maka harta benda akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Kemudian yang kedua adalah Heru Hidayat selaku komisaris utama dari PT Trada Alam Minaraya. Ia dikenai pidana penjara seumur hidup dan hukuman uang pengganti untuk kerugian negara senilai 10,72 triliun. Yang ketiga, mantan Direktur Utama dari PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim. Dalam tuntunannya, Jaksa Penuntut Umum meminta Majelis Hakim mengganjar Hendrisman dengan hukuman 20 tahun penjara dan denda 1 miliar dan subsidiar 6 bulan kurangan. Yang keempat, Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Heri Prasetyo. Heri Prasetyo dikenai pidana penjara seumur hidup, yaitu 18 tahun, dan hukuman uang pengganti untuk kerugian negara senilai 1 miliar. Yang kelima, mantan Kepala Divisi Investasi dan juga Keuangan dari PT Asuransi Jiwasraya, Syah Mirwan. Syah Mirwan dikenai pidana penjara seumur hidup yaitu 18 tahun dan hukuman uang pengganti untuk kerugian negara senilai 1 miliar rupiah. Dan yang keenam, Direktur dari PT Maxima Integra yaitu Djoko Hartono Tirto. Ia dikenai sanksi pidana penjara seumur hidup yaitu 18 tahun dan hukuman uang pengganti untuk kerugian negara senilai 1 miliar rupiah. Itulah keputusan untuk ke-6 terdakwa. Dan yang terakhir, pertanyaannya, setelah mengamati video tersebut, apakah proses peradilan Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945? Menurut saya, proses peradilan Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Alasannya, karena dari kasus tersebut atau kasus korupsi Jiwasraya tersebut, terdakwa melakukan kesalahan yang pada akhirnya dikenai berbagai sanksi yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga adanya keadilan untuk pihak yang dirugikan dan kasus tersebut yang disebabkan oleh para terdakwa. Selain itu, negara pun tidak mengalami kerugian yang cukup besar. Sekian yang hasil kerja saya dari tugas tentang menganalisis proses pengadilan di pengadilan negeri yang saya ambil yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.